بحماك دمعي كم فاد الحسن ندى. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Armanda, NIM E2019-2414, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas tentang tafsir surah An-Nahl ayat 5. Al-Quran begitu dekat dengan manusia. Al-Quran begitu dekat membahas tentang tema-tema di dalam kehidupan. Begitu juga dengan hal ekonomi. Di sini kita akan membahas tentang surah An-Nahl ayat 5 yang membahas tentang ayat-ayat tentang produksi. Izinkan saya membacakan surah An-Nahl ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'amu khalaqaha lakum fiha ni'mu wa manafi'u wa minha ta'kulun. Yang artinya, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, dan padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagainya kamu makan. Di sini saya mengutip tafsir oleh Ibnu Katsir. Dia mengucapkan atau dia berdauh, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian, padanya ada bulu yang menghangatkan badan kalian, dan beraneka ragam manfaat atau kegunaan di dalam satu saja. Dalam satu hewan muncul berbagai macam manfaat, dan sebagiannya kamu makan, yaitu daging, ada telur dan sebagainya. Dan kalian memperoleh pandangan yang indah-indah padanya, seperti burung merak dan lainnya, ketika kalian membawanya kembali ke kandang, dan ketika kalian melepaskannya ke tempat pengembalaan, dan ia memikul-mikul beban kalian ke suatu negeri yang kalian jauh, dan kalian tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran atau yang memayahkannya diri kita sendiri. Sesungguhnya Tuhan kalian benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat yang dia limpahkan kepada kalian, kepada hamba-hambanya. Antara lain dia menciptakan binatang ternak kepada mereka, yaitu unta, sapi, dan kambing, seperti yang telah diperinci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am sampai dengan firman-Nya, samaniyata azwaj, 8 ekor ternak yang berpasang-pasangan. Allah pun menjadikan para binatang ternak itu berbagai macam manfaat dan kegunaan, serta membantu kalian manusia untuk melakukan segala macam aktivitas, dan berbagai macam manfaat yang bisa kalian gunakan, seperti bulu untuk kalian manfaatkan sebagai pakaian, yaitu bisa kalian olah menjadi wol, sedangkan dagingnya bisa kalian makan, kulitnya bisa kalian olah menjadi kerupuk semisal. Dan di dalamnya juga berbagai macam manfaat, seperti kita contoh ambil di dalam susu sapi. Air susu sapi merupakan segudang manfaat yang dapat kita peroleh, karena anak-anak kita bisa mereka makan serta pandangan yang indah. Dan saya juga mengutip dari tafsirnya Imam Al-Jalalain, dari tafsir Jalalain, dikatakan bahwasanya dan binatang ternak, yakni unta, sapi, kambing, dan lain-lain sebagainya. Lafaz dari Al-An'am sendiri dibaca nasab karena dinasabkan oleh fi'il yang diperkirakan keadaannya. Lalu fi'il tersebut ditafsirkan atau dijelaskan secara terperinci oleh lafaz berikutnya, yaitu dia telah menciptakan kalian sebagai dari manusia, padanya ada kehangatan, yaitu bulu dan kulit yang bisa kalian manfaatkan sebagai penghangat kalian di masa atau di kala cuaca dingin melanda. Dan yang kedua adalah susu, dapat menghangatkan tubuh kalian, dapat menyehatkan badan, dapat kalian gunakan di dalam kegiatan sehari-hari, sehingga kesehatan kalian pun terjamin. Dan yang ketiga adalah daging,
dapat kalian makan dan dapat kalian olah sehingga bisa mengenyangkan perut kalian. Dan yang keempat adalah tenaga. Ketika kalian membutuhkan bantuan atau tidak dapat mengangkut suatu barang, kalian dapat menggunakannya. Seperti kalian membawa berton-ton beras ketika di Arab Saudi, maka ada unta, kalian bisa menggunakan tenaga unta tersebut. Dan niatkanlah segala sesuatunya karena hak lillahi ta'ala. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.